Halo, manufaktur aditif. Apa sih hebatnya? Bayangin deh, kita bikin sesuatu pakai balok Lego, selapis demi selapis. Kita nambahin bahan, bukan ngurangin. Kayak sulap, tapi ini pakai ilmu pengetahuan. Teknologi ini lagi mengubah cara kita bikin hampir semua barang. Dulu pabrik-pabrik itu ambil bongkahan bahan yang besar, terus dipotong, dibor, dan dikikis bagian-bagiannya. Ini namanya manufaktur subtraktif. Nah, manufaktur aditif ini kebalikannya banget. Dia bikin benda dari nol, nambahin bahan, cuma di bagian yang perlu aja. Kalian mungkin lebih kenal manufaktur aditif ini dengan nama lainnya, cetak 3D atau 3D printing. Kalau dengar cetak 3D, pasti kepikirannya mainan plastik kecil atau alat-alat keren gitu ya. Tapi, ini tuh lebih dari sekadar alat buat hobi aja. Ini metode pembuatan barang yang serius dan punya potensi besar banget. Dengan ini, kita bisa bikin desain-desain yang dulu mustahil dibuat. Jadi, manufaktur aditif ini sih, punya istilah keren. Bang, ini perubahan saranda mewujudkan ide. Pertunjukan sulap. Gimana sih cara kerja cetak 3D ini? Semuanya dimulai dari desain digital, kayak cetak biru gitu. Desain ini dibuat pakai software komputer khusus yang namanya CAD. Kalau desainnya sudah jadi, desain itu diiris jadi banyak lapisan tipis yang mendatar. Jenis cetak 3D yang paling umum itu FDM, artinya Fused Deposition Modeling. Ada benang plastik yang dipanaskan, terus meleleh, lalu ujung printernya menggambar bentuknya selapis demi selapis. Mirip kayak lem tembak panas yang dikontrol komputer dan presisi banget. Tapi ini bukan cuma soal plastik yang kayak spaghetti aja loh. Ada juga yang pakai bubuk, misalnya bubuk logam atau nilon, bukan benang plastik. Nanti laser atau sinar elektron yang melelehkan atau menyatukan butiran bubuk itu. Pilihan bahan yang bisa dipakai juga makin banyak dan berkembang cepat banget. Nah, karena bisa pakai macam-macam bahan inilah, teknologi ini jadi revolusioner banget. Bukan cuma mainan, kekuatan super manufaktur aditif di dunia nyata. Salah satu bidang yang paling banyak pakai ini tuh di dunia kedokteran. Dokter bisa bikin alat pandu operasi khusus berdasarkan hasil CT scan pasien. Mereka juga bisa cetak implan khusus buat pasien, misalnya pengganti sendi panggul atau lempengan tengkorak. Bahkan kan model organ tubuh juga dicetak buat dokter bedah latihan. Industri mobil juga lagi ngegas nih pakai cetak 3D. Perusahaan mobil sering banget pakai ini buat bikin contoh produk atau prototipe dengan cepat. Mereka juga pakai buat bikin alat-alat khusus dan cetakan buat di jalur perakitan. Dunia penerbangan juga suka banget sama teknologi ini. Manufaktur aditif bikin insinyur bisa merancang komponen yang enteng banget. Komponen ini tetap bisa kuat banget karena struktur dalamnya yang rumit. Dipakai buat bikin bagian mesin, penyangga, bahkan interior kabin pesawat. Arsitek pakai ini buat bikin maket bangunan yang detail. Desainer perhiasan mencetak perhiasan yang rumit dan unik. Kemungkinannya kayak nggak ada habisnya, dari karya seni sampai barang sehari-hari. Kenapa keren banget, dan apa selanjutnya? Masa depan lagi dicetak nih. Pertama, kita jadi bebas banget buat mendesain. Cara lama itu ada batasannya soal bentuk yang bisa dibuat. Dengan manufaktur aditif, mau bikin yang rumit sekalipun biayanya hampir sama aja. Keuntungan besar lainnya itu bisa bikin sesuai pesanan dan cepat, apalagi buat prototipe. Dengan cetak 3D, bikin satu barang khusus itu gampangnya hampir sama kayak bikin 100. Ini keren banget buat barang kayak implan medis, atau produk konsumen yang dibikin khusus buat kita. Dan buat bikin prototipe, cepetnya bukan main. Jangan lupa juga soal ramah lingkungan dan sampahnya jadi lebih sedikit. Manufaktur aditif cuma pakai bahan yang dibutuhkan buat bikin barangnya aja. Kedepannya, masa depan manufaktur aditif ini cerah banget. Kita bakal lihat makin banyak bahan baru yang dikembangkan buat cetak 3D. Mesin cetaknya bakal makin cepat, makin akurat, dan makin terjangkau harganya. Mungkin kita juga bakal lihat lebih banyak produksi barang di tempat yang dekat sama penggunanya. Masa depan lagi dicetak nih, selapis demi selapis, dan ini seru banget.